Perkenalkan, nama saya Jani Harlan Saputra, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5 dengan NIM 2323440011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Penafsiran Film Game of Thrones dalam Perspektif Estetika Friedrich Nietzsche. Game of Thrones adalah serial fantasi yang epik, yang mana di dalamnya terdapat intrik politik, karakter-karakter yang kompleks, kemudian konflik antar bangsawan, dan perebutan tahta besi. Misalnya perebutan kekuasaan antara House Lannister, Baratheon, Stark, dan Targaryen. Inilah yang membuat Game of Thrones dianggap menjadi salah satu series yang berpengaruh di dunia, khususnya pada era televisi modern. Fenomena global Game of Thrones. Game of Thrones sendiri sudah banyak ditonton oleh jutaan orang di dunia. Kemudian Game of Thrones juga terkenal dengan karakter yang abu-abu, tidak baik maupun jahat. Game of Thrones dan filsafat Nietzsche. Serial ini menggambarkan konsep-konsep filosofi Nietzsche seperti konflik moral, kemudian ambisi manusia, kemudian kehendak berkuasa, kemudian tragedi yang kejam. Apollonian dan Dionysian. Apollonian mencakup keteraturan, logika, dan terstruktur. Contoh di dalam Game of Thrones, kostum yang rapi, kemudian struktur yang ada di Westeros, kemudian world building yang ada di series. Dionysian sendiri mencakup kekacauan, emosi, kemudian kekuatan primal. Contoh di dalam Game of Thrones, kekacauan pada Red Wedding, di mana menyebabkan meninggalnya Robb Stark dan pasukannya, termasuk ibunya dan istrinya. Contoh lain, peperangan yang brutal seperti insiden Blackwater pada penyerangan Stannis Baratheon keponakannya, yaitu King Joffrey Baratheon, yang menyebabkan pasukan dari Stannis Baratheon tenggelam, termasuk luka di bagian wajah Lord Tyrion Lannister. Kemudian contoh kekuatan primal seperti naganya Daenerys Targaryen, Drogon, Rhaegal, dan Viserion. Will to power. Dorongan manusia untuk berkembang, memimpin, atau bahkan menguasai. Contoh di dalam Game of Thrones, ambisi seorang Daenerys Targaryen atau siasat Cersei Lannister untuk berkuasa. Game of Thrones sebagai seni tragis di era modern. Game of Thrones memperlihatkan dunia yang begitu keras, penuh ketidakpastian dan tragedi yang tak terduga. Misalnya pada insiden kematian Ned Stark yang sangat tidak terduga, yang mana Ned Stark sendiri sudah dianggap adik oleh King Robert Baratheon, dan Ned Stark sendiri adalah tangan kanan raja. Akan tetapi Ned Stark sendiri dihabisi oleh anaknya King Robert Baratheon, yaitu Joffrey Baratheon, dengan tuduhan pengkhianatan. Latar belakang estetika Nietzsche. Apollonian dan Dionysian. Friedrich Nietzsche dalam The Bridge of Tragedy menyatakan bahwa seni terbaik muncul dari perpaduan dua kekuatan. Yang pertama itu Apollonian, kemudian yang kedua Dionysian. Apollonian yaitu keteraturan, kemudian Dionysian kekacauan, yang mana Game of Thrones sendiri menerapkan pola ini. Adapun contoh lain dari Apollonian, sidangnya Tyrion Lannister. Kemudian contoh Dionysian. Contoh Dionysian misalnya pada amukan White Walker. Atau contoh lain, Daenerys berubah menjadi Mad Queen atau Ratu Gila. Daenerys ini awalnya ingin menyelamatkan dunia,
Akan tetapi karena siasat Cersei Lannister yang rela melakukan apa saja demi kekuasaan, akhirnya Daenerys Targaryen berubah menjadi ratu yang gila. Will to power, dorongan manusia untuk mendominasi, berjuang, atau membentuk hidupnya sendiri. Contoh di dalam Game of Thrones, Daenerys ingin membebaskan dunia, tetapi juga ingin memimpin semua yang ada di Seven Kingdom. Awalnya Daenerys ini gadis yang dijual kakaknya ke pasukan yang barbar, yaitu Dothraki. Dan di sanalah mulai perjalanan Daenerys. Daenerys sempat ditinggal oleh suaminya, Khal Drogo, meninggal. Awalnya ingin membebaskan dunia, seperti yang dilakukannya di Essos, membebaskan banyaknya budak-budak dari tuannya. Cersei Lannister yang rela melakukan apa saja demi kekuasaan. Cersei Lannister rela melakukan apa saja demi kekuasaan. Seperti tragedi meninggalnya Ned Stark, sebenarnya itu didalangi oleh Cersei Lannister. Bahkan Cersei Lannister sendiri rela mengebom menantunya sendiri. Arya Stark yang bertahan hidup dan menjadi asasin yang luar biasa. Pada insiden eksekusi ayahnya, Ned Stark, mental Arya sangat kacau sekali. Dari sanalah perjalanan Arya dimulai. Di perjalanan Arya bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Jaqen H'ghar, yang mana nantinya akan bertemu kembali dengan Arya di sekte Manifestment God. Selama di kuil Manifestment God juga, Arya diperlakukan sangat-sangat keras sekali. Bahkan Arya sempat tidak bisa melihat dunia seutuhnya. Akan tetapi semua kerja keras itu terbayarkan, sehingga Arya Stark bisa membalaskan dendam kepada Walder Frey, penyebab dari kekacauan pada Red Wedding. Contoh lain juga seperti kisahnya Jon Snow yang memimpin karena merasa perlu, bukan karena ambisi. Amor Pati, mencintai takdir, menerima nasib apapun bentuknya, bahkan yang pahit sekalipun. Contoh pada kisahnya Tyrion Lannister yang menerima bahwa dia berbeda tapi tetap berperan besar. Sansa yang menerima penderitaannya lalu berubah menjadi pemimpin yang tangguh. Struktur naratif epik. Cerita dijalin dengan rapi, tiap karakter punya perjalanan yang jelas, visual yang harmonis. Kostum Lannister, istana Red Keep, dan Winterfell sangat simetris, memberi kesan yang teratur. Musik pada series ini juga sangat dijiwai. Motif berulang menciptakan rasa keteraturan. Dunia Westeros terorganisir. Ada 7 kerajaan, aturan yang feodal, dan agama resmi. Karakter yang logis. Karakter berkembang berdasarkan pengalaman mereka. Jaime Lannister berubah dari pembunuh raja menjadi kesatria yang mulia. Ilusi keadilan, sidang Tyrion. Tyrion Lannister dituduh meracuni Raja Joffrey Baratheon. Secara bentuk tampak legal, tapi hasilnya tidak adil karena bias politik yang intrik sekali. Dorongan primitif, balas dendam Arya, obsesi Cersei, kemarahan Daenerys, simbol-simbol desain, naga, White Walkers, Dothraki, semua melambangkan kekuatan alam liar yang terkendali. Bahaya Dionysian yang tak terkendali. Contoh yang paling kuat, Daenerys yang berubah menjadi Mad Queen. Awalnya Daenerys ini sangat ingin sekali membebaskan dunia.
Bisa dilihat dari tindakannya yang membantu dalam penyerangan White Walkers. Akan tetapi, Daenerys berubah menjadi Mad Queen. Lagi-lagi ini disebabkan oleh siasat Cersei Lannister yang tadinya ingin menguasai King's Landing dan mengambil alih tahta Iron Throne di Red Keep menjadi membakar semua yang ada di King's Landing dan termasuk Red Keep itu sendiri. Ini sangat menunjukkan sekali bahayanya Dionysian tanpa batas. Game of Thrones menggambarkan bahwa semua karakter dipenuhi hasrat ingin berkuasa. Jadi kesimpulan pada Game of Thrones sebagai tragedi modern adalah perpaduan Apollonian dan Dionysian. Tatanan Westeros terus bertabrakan dengan kekacauan, manifestasi will to power. Semua karakter berjuang menentukan nasib mereka, afirmasi kehidupan, meski dunia brutal mereka tetap maju. Penonton diajak menerima kejutan-kejutan pahit seperti kematian mendadak, pengkhianatan, kekalahan karakter favorit mereka seperti tertusuknya Daenerys Targaryen oleh Jon Snow yang sangat tidak terduga sekali. Itulah tadi analisis penafsiran film Game of Thrones dalam perspektif estetika Friedrich Nietzsche. Saya Johnny Harlan Saputra. Sekian, terima kasih.